Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Aryatama dengan NIM D400180029 dari kelas A. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum instalasi residensial Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang cara pembuatan kabel UTP, strike, dan crossover, serta cara mengimplementasikannya. Yang pertama, alat-alat yang kita gunakan untuk membuat kabel UTP, yaitu yang pertama ada tang crimping. Tang crimping ini berguna untuk memotong kabel UTP dan untuk menjepit ujung konektor. Lalu yang kedua, kita menggunakan konektor RJ45. Konektor RJ45 ini adalah alat yang kita pasang pada ujung kabel UTP untuk kita pasangkan pada port LAN. Lalu yang ketiga ada kabel UTP. Kabel UTP berguna untuk menyalurkan jaringan internet dan di dalam kabel UTP terdapat 8 helai kabel kecil yang berwarna-warni. Lalu pada yang keempat ada kabel tes. Kabel tes adalah alat untuk menguji hasil crimpingan kita. Jika hasilnya kita salah, maka lampu di kabel tes tidak akan menyala. Dan hasilnya apabila benar, maka lampu di kabel tes akan menyala secara otomatis. Kemudian saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kabel strike dan crossover. Yang pertama yaitu kabel strike. Jenis kabel ini menggunakan standar yang sama antara ujung satu dengan ujung yang satunya lagi. Urutan standar kabel ini sesuai dengan standar TIA atau EIA 368B, yaitu yang paling banyak dipakai. Jadi, sederhananya, pin 1 pada salah satu ujung akan terhubung dengan pin 1 pada ujung lainnya. Kabel ini biasanya digunakan untuk PC dengan switch, PC dengan hub, switch dengan router. Dapat diamati pada gambar di bawah. Itu adalah warna-warna yang terdapat pada kabel strike. Kemudian lanjut mengenai penjelasan pada kabel crossover. Kabel crossover merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung yang kedua. Kabel crossover ini digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama. Misalnya PC dengan PC, switch dengan switch, hub dengan hub, router dengan router. Kemudian kita masuk kepada cara pembuatan. Yang pertama, cara pembuatan kabel strike. Yang pertama, kupas ujung kabel sekitar 2 cm hingga kecil-kecil nanti sampai di dalamnya kelihatan. Yang kedua, pisahkan kabel-kabel tersebut dan luruskan. Kemudian susun dan rapikan berdasarkan warnanya, yaitu orange putih, orange, hijau, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Setelah itu, potong bagian ujungnya hingga rata satu sama lain. Dapat diamati seperti gambar di bawah. Kemudian yang ketiga, setelah kabel tersusun, ambil jack RJ45. Jack terdiri dari 8 pin. Pin 1 adalah pin yang berada paling kiri. Dapat dilihat seperti gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu adalah posisi pinnya. Kemudian, masukkan kabel-kabel tersebut ke dalam jack RJ45 sesuai dengan urutan tadi, yaitu sebagai berikut. Orange putih pada pin 1, orange pada pin 2, hijau putih pada pin 3, biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, hijau pada pin 6, coklat putih pada pin 7, coklat pada pin 8. Kemudian masukkan kabel hingga bagian ujungnya mentok di dalam jack, seperti pada gambar. Itu adalah konektor RJ45.
Caranya yaitu masukkan jack RJ45 yang sudah terpasang dengan kabel ke dalam mulut tang. Cramping sesuai dengan bagian pin jack RJ45 berada di bawah dan di dalam mulut tang. Sekarang jepit jack tadi dengan cramping hingga seluruh pin menancap. Apabila sudah menancap, maka akan berbunyi klik. Setelah selesai memasang pada ujung yang pertama, untuk ujung yang kedua, langkahnya sama dengan ujung yang pertama dan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian, apabila menggunakan kabel tester, caranya adalah masukkan ujung-ujung kabel ke alatnya, kemudian nyalakan. Apabila lampu LED pada kabel tester menyala, berarti itu semua sukses dan berhasil. Namun, apabila ada salah satu yang tidak menyala, berarti kemungkinan nomor pin tersebut ada masalah. Next. Yang kedua adalah cara pembuatan kabel crossover. Cara pemasangan kabel UTP tipe crossover hampir sama dengan pemasangan kabel UTP tipe strike. Mengenai teknik pemasangannya itu sama. Yang membedakan di sini hanyalah pada urutan warna kabel pada ujung yang kedua. Pada ujung kabel yang pertama itu susunannya sama seperti kabel tipe strike tadi, yaitu orange putih pada pin 1, orange pada pin 2, hijau putih pada pin 3, biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, hijau pada pin 6, coklat putih pada pin 7, coklat pada pin 8. Kemudian dapat dilihat pada gambar di samping untuk ujung kabel yang pertama dan yang membedakan pada ujung kabel yang kedua ini. Next. Nah, untuk kabel yang kedua, susunan warnanya adalah sebagai berikut. Hijau putih pada pin 1, hijau pada pin 2, orange putih pada pin 3, biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, orange pada pin 6, coklat putih pada pin 7, coklat pada pin 8. Kemudian nanti hasil akhir pada kabel UTP tipe cross akan terlihat seperti pada gambar di samping dan di bawah ini ya. Nah, kemudian caranya seperti tadi. Jika ingin mengetes pakai kabel tester bisa seperti tadi, seperti kabel strike dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjut ke implementasi kabel UTP strike dan crossover. Yang pertama yaitu kabel strike. Fungsi kabel strike sendiri adalah untuk menghubungkan dua device yang berbeda dan merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Contoh implementasi kabel strike yaitu digunakan pada 1. Menghubungkan antara komputer dengan switch, yang kedua menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL, yang ketiga menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel atau DSL, yang keempat menghubungkan switch ke router, yang kelima menghubungkan hub ke router. Lalu implementasi kabel crossover. Fungsi kabel crossover sendiri untuk menghubungkan dua device yang sama dan susunan kabelnya yang berbeda antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Walaupun jenis kombinasinya kabelnya berbeda, tapi menggunakan kabel yang sama, yaitu kabel UTP. Contoh penggunaan kabel crossover. Implementasinya ya. Yang pertama, menghubungkan dua buah komputer secara langsung, PC dengan PC. Yang kedua, menghubungkan dua buah switch dengan switch. Ketiga, menghubungkan dua buah hub. Yang keempat, menghubungkan switch dengan hub. Yang kelima, menghubungkan komputer dengan router. Kiranya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak sekali kekurangan di dalam video ini. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.